Eh? Welcome to my channel. Malam itu gerimis turun tipis. Lampu kuning di sebuah pos ronda berkedip-kedip diterpa angin. Asap kopi hitam mengepul di atas meja kayu yang catnya sudah mengelupas. Di sudut pos, 6 orang lelaki duduk melingkar sambil bermain gaplek. Bunyi mata gaplek yang beradu dengan papan terdengar jelas diiringi suara tawa pecah berkali-kali. Di antara mereka duduk seorang pria bernama Kasman. Usianya baru 35 tahun, tapi wajahnya sudah terlihat jauh lebih tua. 2 bulan lalu ia terkena PHK dari pabrik tempatnya bekerja belasan tahun. Sejak saat itu hidupnya berubah. Setiap pagi justru istrinya yang bekerja berjualan sayur keliling kampung. Berangkat selepas subuh, pulang menjelang siang dengan tubuh basah oleh keringat. Sementara Kasman belum juga mendapatkan pekerjaan. Bukan karena malas mencari, tetapi lowongan memang semakin sedikit. Namun, di mata sebagian warga, kenyataan itu tidak penting. Yang mereka lihat hanya satu. Kasman menganggur. Enak ya, men. Seorang warga menyenggol bahunya. Istri kerja, suami ronda. Abis ini jangan lupa minta uang jajan sama istri. Yang lain ikut tertawa. Tawa mereka memenuhi pos ronda. Kasman hanya tersenyum hambar. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Awalnya sakit, lama-lama kebal. Permainan gaplek terus berlangsung sampai satu persatu warga mulai menguap. Jarum jam akhirnya menunjukkan pukul 3 dini hari. Satu demi satu mereka pulang. Kasman menjadi orang terakhir yang meninggalkan pos ronda. Gerimis masih turun. Jalan desa tampak kosong. Hanya suara jangkrik dan tetesan air dari daun pisang yang menemani langkahnya. Ia memasukkan kedua tangan ke saku jaket lusuhnya lalu berjalan santai menuju rumah. Baru beberapa ratus meter, matanya menangkap sesuatu. 2 sosok kecil berjalan di pinggir jalan. Awalnya Kasman mengira itu anak-anak yang tersesat. Tetapi ada yang aneh. Keduanya sedang menarik sebuah karung putih yang ukurannya hampir sebesar tubuh mereka sendiri. Karung itu tampak berat, sesekali terseret di atas jalanan basah. Kasman berhenti. Jam segini, gumamnya pelan. Ia memperhatikan lagi. Kedua anak itu tingginya tidak sampai pinggang orang dewasa. Paling berusia 5 tahun. Mana mungkin balita keluar rumah jam 3 pagi. Apalagi membawa karung sebesar itu. Pikiran Kasman langsung melayang. Jangan-jangan abis mencuri. Rasa penasaran mengalahkan rasa kantuk. Ia mempercepat langkahnya, menghampiri 2 bocah tersebut. Kedua anak itu langsung membeku. Perlahan mereka menoleh. Dan, tubuh Kasman seketika kaku. Wajah mereka, bukan wajah anak kecil. Kulitnya keriput, penuh lipatan. Seperti wajah seorang kakek yang usianya lebih dari 80 tahun. Di kepala mereka hanya tumbuh beberapa helai rambut tipis. Hingga kulit kepala terlihat jelas. Telinganya kecil dan runcing. Matanya bulat besar. Yang paling mengerikan, mulut mereka sangat kecil, bulat, seperti sebuah lubang kecil di tengah wajah. Kasman merasakan bulu kuduknya berdiri. Astagfirullah. Ia baru sadar. Yang berdiri di depannya, bukan manusia. Anehnya, bukannya menyerang. Kedua makhluk itu justru gemetar ketakutan melihat Kasman. Mereka mundur beberapa langkah. Lalu, bersamaan mereka menangkupkan kedua tangan. Ampun, suara mereka lirih, serak, seperti orang tua yang sudah sangat renta. Kasman justru bingung. Siapa kalian? Tidak ada jawaban. Saya tanya. Anak siapa kalian? Salah satu makhluk itu menjawab pelan. Kami, anak Bu Lastri. Mendengar nama itu, jantung Kasman serasa berhenti. Bu Lastri, orang terkaya di kampung. Pemilik puluhan hektar sawah. Rumah paling besar. Dan, baru meninggal 2 hari yang lalu. Kasman mengenalnya baik. Bu Lastri tidak pernah menikah. Apalagi memiliki anak kecil.
Kasman menelan ludah. Lalu pandangannya beralih ke karung putih. Itu isinya apa? Kedua makhluk itu saling menatap. Kemudian perlahan membuka ikatan karung. Mulut Kasman langsung menganga. Di dalamnya, bukan beras, bukan pakaian, melainkan lembaran uang yang berserakan. Lembar demi lembar, pecahan 100.000, puluhan juta, mungkin ratusan juta rupiah. Karung itu hampir penuh. Kasman mulai menghubungkan semuanya. Bu Lastri, kaya raya, meninggal mendadak. Lalu sekarang, muncul dua makhluk kecil membawa karung uang. Seketika satu nama terlintas di kepalanya. Tuyul. Jadi, selama ini Bu Lastri memelihara tuyul. Kasman menarik napas panjang. Lalu, senyum perlahan muncul di wajahnya. Senyum yang tidak pernah muncul bahkan ketika ia masih bekerja. Sini, katanya pelan. Kasih karung itu. Kedua makhluk itu saling berpandangan. Kami berikan, tapi rawat kami berdua. Kasman mengangguk cepat. Iya, tentu. Tanpa pikir panjang kedua makhluk itu menyerahkan karung putih tersebut. Karung itu terasa sangat berat. Tetapi bagi Kasman, beban itu berubah menjadi harapan. Malam itu ia pulang sambil memikul karung penuh uang. Di belakangnya, dua tuyul kecil mengikuti sampai ke rumah. Aneh, sejak malam itu hidup Kasman berubah. Utang-utangnya lunas, rumahnya direnovasi. Ia membeli mobil, membuka toko material, kemudian membeli sawah. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya uang. Kalau ditanya, Kasman selalu menjawab singkat, rezeki. Warga yang dulu mencibir, kini justru menghormatinya. Bahkan orang-orang yang dulu mengejek rela mengantre meminjam uang kepadanya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah diketahui warga. Setiap pukul 3 dini hari, dari rumah Kasman, sering terdengar suara langkah kaki kecil berlarian di atas plafon. Kadang disusul suara cekikikan pelan. Dan, kalau diperhatikan dari celah jendela dapur, sesekali terlihat dua sosok bertubuh balita dengan wajah keriput sedang duduk memakan kuning telur mentah.